Kalau memang ada yang minat, saya keluarin aja. Dijual? Iya, kalau misalnya minat dengan harga yang paten, semakin berat beban yang saya pikul, penglihatan semakin buruk. Itu berpengaruh ke penglihatan saya juga. Nah sekarang itu saran dari pakarnya Owa Jawa dari Bogor, itu Ayu Oktaviani yang bareng saya syuting di Metro 7 waktu itu. Februari 2020. Ya, yang dekat sekarang kan kondisi ekonomi semakin sulit. Terus itu yang pertama, yang kedua tenaga TT akan semakin berkurang. Ada, saya bisa pakai biayanya untuk biaya pengobatan paman. Itu saran dari pakarnya Owa Jawa dari Bogor, itu Ayu Oktaviani yang bareng saya syuting di Metro 7 waktu itu. Februari 2020. Ya, yang dekat sekarang kan kondisi ekonomi semakin sulit. Terus itu yang pertama, yang kedua tenaga TT akan semakin berkurang. Dan yang ketiga, kan kita sama-sama mau mungkin kalau mereka kembali ke habitat alami mereka. Jadi saran saya kata Ayu itu mulai sekarang, kalau misalnya dulu kan tetap tiap hari tetap, cuman dari 3 kali itu menjadi 2 kali, terus dari 2 kali menjadi 1 kali. Sekarang saya kurangin lagi dari ya pertama karena memang kondisi saya seperti ini sekarang, jadi saya banyak tanggungan. Jadi dari sehari 3 kali, terus turun 2 hari 1 kali, 1 hari 2 kali, jadi sekarang 1 hari sekali. Itu udah beberapa bulan. Setiap hari mereka makan, cuman sekali. Tapi ini berhubung keadaannya seperti ini, akhirnya saya kurangin lagi. Jadi kemarin mereka makan, hari ini mereka harus cari sendiri, dan besok kami akan berikan lagi. Kurangi. Itu kan maksud kami untuk mereka, untuk kembalikan mereka ke habitat alami mereka agar tidak lagi bergantung pada kami gitu. Karena kondisi saya selain ekonomi juga kondisi kesehatan saya juga semakin memburuk. Dulu saya sering pakai gendong sendiri, mau 10 kilo, mau 12 kilo kan saya bawa sendiri. Tapi ternyata saya rasakan semakin berat beban yang saya pikul, penglihatan semakin buruk. Itu berpengaruh ke penglihatan saya juga. Dan sekarang kondisi penglihatan pun memang lebih nggak bagus dari sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kemarin tuh ada bantuan dari UPK tuh 500.000 per bulan. Jadi untuk ngantar itu masih setiap hari waktu itu. Jadi saya minta ponakan saya untuk naik, dan saya upah dia 15.000 sekali naik. 500.000, kadang 4,5, kadang-kadang sampai 600.000 lah, tergantung kondisi cuacanya seperti apa. Kalau misalnya lagi hujan kan kasihan, saya nggak cuma ngasih dia 15.000 itu, kadang-kadang nggak, lebihnya hati-hati di jalannya gitu kan. Kalau dalam kondisi hujan ya harus pakai jas hujan, harus tetap naikin pakan juga kan. Yang juga punya anak istri yang harus dia kasih makan gitu. Paman sakit, ditambah bibi saya juga yang ngurusin dia kan, ya kadang-kadang saya buat jajan, atau mau beli apa atau apa gitu ya. Sekarang ponakan saya punya istri, punya anak pun saya yang tanggung, karena dia juga sulit untuk cari kerja lah. Selain dia kan bicaranya juga kan agak juga jadi sulit buat dia untuk cari kerja. Ya termasuk 5 ekor Owa Jawa itu ya. Jadi itu usianya yang kecil berapa nih? Sekarang itu sekitar mau masuk 3 tahun lah, Sakura itu. Sakura. 2019, 10 Juni 2019 kan dia lahir. Masih mereka makan. 2014 lah. 2014. Juni, sekitar Juni 2014 waktu selesai penelitian di sini yang orang Belanda itu, akhirnya saya ambil inisiatif untuk keluar masuk hutan sendiri untuk mengetahui, bukan hanya cuma karena kalau sebelumnya saya nanya itu kenapa tertarik sama Owa, alasannya kenapa Owa itu seperti apa, di kebiasaan mereka itu seperti apa. Kalau ke sini kan setelah Inge balik ke sana, jadi saya lakukan sendiri jam berapa mereka main, mereka keluar dari sarang mereka ngambil makan jam berapa, mereka berjemur jam berapa. Jadi alhamdulillah sekarang tahu gitu. Jadi nggak perlu kita nanya siapa saja, otodidak pun ya alhamdulillah. Pada waktu itu kan saya masih bisa lihat, saya bisa ngelihatnya 2016. Gitu. Abah emak Tina, Naruto, dan Sakura yang bungsu kemarin kita sempat juga. Mungkin karena memang dia udah mengenal suara saya, walaupun saya nggak panggil, mereka tetap datang dan yang minta makan. Kebetulan memang saya kemarin bawa 2 sisir, itu bukan dapat beli, tapi dari katanya ada ayah cau gitu, dia bilang buat Owa aja katanya. Udah, hari kita naik ke atas, karena hari Minggu ya kita bareng-bareng sama istri sama anaknya dia, kita ngasih makan di sana di rumah Hibah. Terus ya katanya sih ya kemarin kan Februari 2019 sampai kemarin Januari
2021 itu kan masih ada bantuan dari UPK DBM. Itu kalau kegiatan dana berguna masyarakat itu kan sebesar 500.000 per bulan. Dan tahun ini tuh saya rumors, saya dengar katanya masih ada bantuan. Cuman untuk nominal dan kapan akan diturunkan atau diberikan pada saya untuk beli pakan saya nggak tahu kapan. Betul. Jadi saya sekarang kalau kemarin-kemarin ya walaupun pendapatan nggak seberapa, karena kan saya nggak mikirin orang sakit, saya nggak mikirin harus ngasih makan dia sama isi anak-anakannya. Tapi sekarang semuanya harus saya tanggung. Sementara di pendapatan sehari ini aja yang makan baru 2 orang. Ya bayangin aja lah, paling 30 ribuan kalau dari makan 2 orang itu. Terus saya juga mikirnya harus hari ini sampai ini buat modal besok aja saya nggak tahu dapat dari mana gitu. Terus aja kan beli pisang dikasih sama Bu Nina kan, pinjemin Bu Nina. Gimana gini? Karena saya harus jalan, membagi pikiran, membagi tenaga untuk gimana supaya paman saya bisa sembuh lagi seperti semula, dan bagaimana caranya saya mencari uang untuk Owa Jawa ini untuk kedepannya seperti apa gitu. Lagian sekarang yang saya rasakan ini kayaknya kita akan maju ke musim kemarau kayaknya, kita akan ada musim kemarau, menjelang ke musim kemarau. Jadi saya pikirkan di sana memang dari dulu sampai sekarang kan makanan memang tetap kurang. Kalau misalnya musim kemarau kan pucuk-pucukan pun jarang-jarang yang keluar. Karena kalau hanya bergantung pada pucuk-pucukan, mungkin dalam jangka beberapa bulan itu atau mungkin bisa beberapa tahun mereka nggak punya itu, nggak bakalan ada keturunan lagi sepertinya gitu.